وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sama sekalian rahimani rahimakumullah taala, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullah, alhamdulillah, pagi hari yang berbahagia ini Jumat napa lagi dino sampai Sabtu nggih. Sabtu yang keempat kita mengkaji kitab Syama'il Al-Muhammadiyah. Syarah kitab Syama'il Al-Muhammadiyah yang kita sekarang sampai pada bab yang ke-22, yaitu babu majafi tukaati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yaitu bab riwayat tentang sandaran Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya. Tumpuan atau sandaran, ya. At-tukaah mayataki alaihi, yaitu apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bertumpu padanya, bersandar padanya, min wisadatin, berupa bantal, ya, au nahwi dzalika halal julus, atau yang semacamnya saat dalam keadaan duduk, ya. Ini yang dibahas oleh beberapa riwayat membahas tentang hal tersebut, ya, tentang apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam gunakan sebagai sandaran dan tumpuan, ya. Hadis nomor 130, haddatsana Abbas ibnu Muhammad Ad-Duri Al-Baghdadi qala haddatsana Ishaq ibnu Mansur an Israila an Simak ibni Harbin an Jabir bin Samurah, dari sahabat Jabir bin Samurah radhiyallahu taala anhu, qala, dia berkata, raaitu Rasulullahi, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muttaki'an ala wisadatin, beliau bersandar pada bantal, ala yasarihi, pada sisi kiri beliau. Oh, bersandar gitu, ya. Jadi duduk miring, ya, tangannya ada di atas bantal. Itu kayak awak dhewe biasa loh, ya. Sama, ya. Sama enggak? Ya sama. Ya. Tatkala kita lagi duduk santai, kadang-kadang ya kita seperti itu, duduk santai lalu ambil bantal, lalu kita sambil bersandar, tangan kita ditaruh di atas bantal. Atau sebagian di antara kita punya ya kursi lah, kursi kemudian ada sandarannya kanan dan kiri, kemudian kita bersandar dengan yang sebelah kiri, ya, untuk mencari kenyamanan. Qauluhu, perkataan Jabir bin Samurah, muttaqian ala wisadatin ala yasari, bersandar di atas bantal pada sisi kiri beliau, ai ala jambil aisar, yaitu pada lambung beliau yang kiri, waqad yattaqi ala jambil aiman, dan kadang beliau juga bersandar pada sisi badan beliau yang sebelah kanan. Wahadal ittika, dan bersandar seperti ini, qad yahtaju ilaihi al-insan, kadang manusia butuh kepadanya, li'annau yurihul jisma, karena itu bisa menyamankan badan, ya, jadi senden gitu, ya. Kemudian napa jenenge bersandar, tangannya ditaruh begitu, ya. Beda kalau misalkan tangan nggak ditaruh, apakah kanan atau kiri misalkan, itu beda, kenyamanannya masih kurang. Tapi kalau kemudian sandar, tangannya bersandar di atas bantal atau sesuatu yang lebih tinggi, maka itu menjadi lebih nyaman, ya. Makanya dikatakan oleh Malik di sini, li'annahu yurihul jismah, karena itu lebih bisa menyamankan badan. Hadis nomor 131, haddatsana Humaid ibnu Mas'adah qala haddatsana Bishru ibnul Mufaddal qala haddatsana Al-Jurairi an Abdurrahman ibni Abi Bakra an Abi, dari bapaknya
dari Abu Bakrah. Kala dia berkata, kala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala uhadithukum bi akbaril kabair, maukah kalian ku beritahu tentang sebesar-besarnya dosa besar? Qalu, mereka berkata, bala ya Rasulullah, iya tentu ya Rasulullah. Qala al-isyraku billah, mensekutukan Allah, wa uququl walidain, durhaka pada dua orang tua. Qala, dia berkata, wa jalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kana muttaki'an, lalu Nabi SAW duduk yang sebelumnya beliau dalam posisi bersandar. Lalu Nabi sambil bersabda, jadi tadi tatkala bicara, maukah kalian ku ajarkan, ku kasih tahu, ku beritakan kepada kalian sebesar-besarnya dosa besar. Nabi itu sambil bersandar, leyeh-leyeh begitu ya. Ya, bersandar. Begitu sampai pada kalimat yang berikutnya, lalu beliau duduk sempurna, tidak bersandar lagi, lalu berkata, wa syahadatuz zur, persaksian palsu, au qauluz zur, atau perkataan dusta, perkataan palsu. Qala fama zala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaquluha au yukarriruha, maka tiada hentinya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulang-ulangnya, mengatakan wa syahadatuz zur, wa syahadatuz zur, wa syahadatuz zur, hatta qulna laitahu sakat, hingga kami mengatakan andaikan saja beliau itu diam. Hadis riwayat Bukhari dan riwayat Imam Muslim rahimahullahu taala. Penjelasan daripada mu'alif ini Syekh Abdul Razak ya bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizallahu taala, beliau menjelaskan ya qauluhu, sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, ala uhadithukum bi akbaril kabair, maukah kalian ku beritahu tentang sebesar-besarnya dosa besar. Hadal uslub, metode kayak begini, cara seperti ini, katsiran ma yastamiluhu sallallahu alaihi wasallam, banyak sekali Nabi SAW mempergunakannya ya, dengan bentuk tanya jawab ya, dengan bentuk tanya jawab ya. Memang jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala, satu pelajaran dengan bentuk tanya jawab itu lebih gampang diingat ya, lebih gampang diingat, terutama misalkan saat kita jawab tidak bisa, niki nama jenenge terngiang-ngiang gitu ya, jawab gak iso malah diuring-uring guru nih, wah ini kayak gak lali gitu ya. Ya nggak lali dengan pertanyaan dan jawabannya. Atau istimewa misalkan ya, ada pertanyaan dari gurunya, setelah satu kelas tidak ada yang bisa jawab, kemudian kita sendirian seorang yang bisa jawab. Nah ini nggak bisa apa? Nggak bisa lupa ya, seperti itu. Jadi dengan bentuk tanya jawab seperti, dan banyak para ulama yang menyusun kitab dengan bentuk tanya jawab ya. Al-Hafidz Al-Hakami misalkan ya, menulis kitab apa jenenge Alam Al-Mansurah ya, yang berisi tentang tauhid ya, membahas tentang tauhid dengan bentuk tanya jawab. Juga para ulama yang lain, kitab tauhid ya, kitab tauhid milik Imam Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab misalkan, kitab tauhid dibuat dalam bentuk tanya jawab, dan banyak sekali ya seperti itu. Gunanya adalah untuk menanamkannya dalam hati ya. Kita pun demikian menyusun buku panduan untuk anak-anak ya di TPQ itu dengan bentuk soal tanya jawab ya, dalam bentuk soal tanya jawab ya, itu pun demikian, sehingga mudah untuk dimengerti. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Jadi wa huwa mufidun fit ta'limi wa tawjih, kata beliau, itu bermanfaat sekali di dalam pengajaran dan memberikan pengarahan, lima fi min jadzbil qulubi wa syaddil intibahi, karena di dalamnya terdapat satu penarikan hati gitu ya, dan juga mengikat perhatian, fokus ya. Tatkala ditanya maka telinga mendengar, fokus melihat kepada yang bertanya ya, sehingga menarik konsentrasi ya, menarik konsentrasi. Seorang untuk konsentrasi tatkala ditanya ya. Sama halnya dulu tatkala kita belajar kan seperti itu. Dulu itu kita kalau subuh di Pandaan ya, sama yai itu kalau subuh ada pelajaran tafsir.
Habis subuh itu ada pelajaran tafsir sekaligus menghafalnya, ya. Juz 30 sudah, juz 29 sudah, juz 28, kemudian langsung naik ke juz 21. Ya, saat itu surat Yasin, ya, surat Yasin, kemudian setelahnya, ya, surat Al-Ahzab, ya, surat Ar-Rum, itu seperti itu. Nah, mesti awalnya apa? Tanya jawab dulu, ditanya kita itu, ya. Hafalannya dites, kemudian ditanya. Jadi saat itu semuanya diem dan sing apa? Kan sing sing ngomong sudah, konsentrasi. Kenapa? Karena ada pertanyaan. Kemudian selesai, semua selesai, baru kemudian penjelasan berikutnya. Nah, itu moro lego kan gitu ya. Nah, itu diingat sekali seperti itu. Sama sekali rahmatullah. Tapi ya sing eling, aku eling gitu ya. Ya, nah seperti itu. Sama sekali rahmatullah taala, ya. Dan pertanyaan-pertanyaan gitu ya yang kita kenang gitu ya, apakah yang bisa jawab atau yang tidak bisa menjawab. Nah, dalam pelajaran bahasa Arab pun seperti itu. Ada sesuatu yang kalau saya ingat itu sampai hari ini malu izin gitu. Ya, kenapa? Karena ditanya nggak bisa jawab. Ya. Padahal sangat mudah sekali. Ya, kenapa kok nggak bisa jawab? Nah, seperti itu. Sama sekali rahmatullah taala. Walhasil momen-momen seperti itu diantaranya seperti yang Nabi sallallahu alaihi wasallam contohkan ini adalah momen-momen yang tidak mudah untuk lupa dengan apa? Bentuk tanya jawab. Arada sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin an yukhbira bi akbaril kabair, memberitakan sebesar-besar dosa besar, liyataqiyal muslimu, agar seorang muslim itu menjaga diri darinya, fala yaqau fiha, lalu dia tidak terjerumus di dalamnya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, ngasih tahu tentang dosa-dosa besar itu agar apa? Kaum muslimin hati-hati, tidak terjerumus ke dalamnya. Fakama annahu matlubun minal musliman ya'rifal khaira liya'mala bi, sebagaimana seorang muslim dituntut untuk mengetahui kebaikan lalu mengamalkannya. Ya fakadzalika matlubun minhu an ya'rifa syarra liyajtanibahu, seperti itu juga dia dituntut untuk mengetahui keburukan agar apa? Menjauhinya. Ya. Jadi kebaikan harus kita ketahui untuk kita amalkan, keburukan pun demikian harus kita ketahui untuk kita menghindarinya, gitu ya, untuk kita menjauhinya. Fa kaifa yattaqi man la yadri ma yuttaqa, lalu bagaimana seseorang itu bisa melindungi dirinya dari sesuatu yang dia tidak tahu apa yang harus dia lindungi dirinya darinya, kan gitu ya. Ya. Jadi bagaimana seseorang itu bisa menjaga dirinya dari bahaya sementara apa yang berbahaya dia tidak tahu, gitu ya. Apa yang berbahaya itu dia nggak tahu, bagaimana dia akan menjaga diri dari apa yang berbahaya? Tidak bisa, jamaah sekalian rahimani rahmakumullahu taala, ya. Maka mengetahui kebaikan dan mengetahui keburukan itu adalah satu perkara yang harus dimiliki. Ya, kita tahu kebaikan agar kita mengamalkannya, kita harus tahu keburukan agar kita meninggalkannya. Ya, jamaah sekalian rahimani rahmakumullahu taala. Wa qad afradal ulama rahimahumullahu musannafatin khassatan bil kabair. Dan para ulama rahimahumullah telah menyendirikan, ya, karya-karya khusus tentang dosa-dosa besar. Min anfasiha, termasuk diantaranya yang paling berharga adalah Kitabul Kabair, Kitab Al-Kabair milik Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Namun karya Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala ini yang beredar, jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu ta'ala, banyak yang tersisipi dengan yang bukan milik Imam Zahabi. Ya, banyak tersisipi dengan yang bukan milik Imam Zahabi, yaitu adanya riwayat-riwayat yang palsu, cerita-cerita yang palsu yang disisipkan di Kitab Al-Kabair. Ya, ini disisipkan di Kitab Al-Kabair, cerita-cerita palsu, dongeng-dongeng palsu, gitu ya. Ya, riwayat-riwayat yang dhaif, riwayat-riwayat yang bahkan yang maudhu, seperti itu disisipkan di dalamnya. Kenapa dikatakan seperti itu, kok dikatakan oleh para ulama disisipkan? Karena itu bukan metode dan manhajnya Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala dalam menyusun kitab, beda dengan yang lainnya. Ya, makanya kemudian
Syekh Masyhur Hasan Salman itu mentahqiq, ya, mentahqiq kitab Al-Kabair, ya, Al-Kabair ditahqiq, ya. Jadi yang bukan termasuk tulisannya Imam Az-Zahabi dibuang. Ya, ini bukan tulisannya Imam Az-Zahabi, ya, sehingga disingkirkan sama beliau. Ya, jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala, sesuatu cerita-cerita yang yang dhaif atau cerita-cerita yang tidak mungkin Imam Dhahabi radhiyallahu rahimahullahu taala menyebutkan cerita-cerita tersebut, ya. Dan kalau kita bandingkan dengan kitab Az-Zawajir an Katsira fil Kabair misalnya milik Imam Ibnu Hajar Al-Haythami rahimahullah, seakan-akan penyisipan kitab itu diambil dari sana, seakan-akan di situ, ya, karena banyak riwayat-riwayat, ya, yang ada dalam kitab Az-Zawajir ada pada kitab Al-Kabair. Wallahu a'lam. Nah, itu yang dijelaskan oleh Syekh Masyhur Hasan Ali Salman hafizahullah taala dalam kitab beliau Tahqiq Kitab Al-Kabair. Sama sekalian rahmani rahmakumullahu taala, ya. Maka kita pun demikian, ya. Ya, kita juga ajarkan, ya, kepada anak-anak kita tentang kitab kabair. Ya, mungkin bapak-bapak, ya, para hadirin juga beli kitab kabair, ya, kemudian, ya, ada di rumah, jadi perpustakaan di rumah, ya, biar dibaca sama anak-anak atau kita bacakan kepada anak-anak, sekedar membacakan saja, sehingga mereka tahu mana dosa-dosa besar itu mana, sehingga mereka menjauhi dosa-dosa besar tersebutnya. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Taib. Qauluhu, sabda beliau, al-isyraku billah, mensekutukan Allah, hadza akbarul kabair, ini adalah sebesar-besarnya dosa besar. Wa 'azamuz zulmi, ini adalah seagung-agungnya kezaliman. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, innasyirka la zulmun 'azim, sesungguhnya kesyirikan itu adalah sungguh kezaliman yang agung, ya. Jadi dosa besar yang paling tinggi yang enggak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala adalah syirik. Wa huwa taswiyatu ghairillahi billah, yaitu menyamakan selain Allah dengan Allah, fi syai'in min khasaisihi, pada sesuatu yang itu termasuk bagian dari kekhususan Allah Subhanahu wa taala wa huquqihi, dan hak-haknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada selain Allah, tawakal kepada selain Allah, menyembelih untuk selain Allah, ya, sujud, ya, penyembahan, peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Faman a'ta ghairallahi syai'an min khasaisillahi fi rububiyyati, maka siapa berikan kepada selain Allah sesuatu dari kekhususan Allah Subhanahu wa taala dalam sifat rububiyahnya, ya, dalam sifat rububiyahnya, ya, misalkan seseorang memiliki keyakinan, gitu, ya, ada, ya, pihak tertentu yang mengatur alam, misalkan seperti itu, pihak tertentu yang mengatur alam, misalkan, gitu, ya. Wah, ini ngatur laut, ya, ngatur gunung, ngatur sumber. Iki lek dibancai sumbere, metu mati mampet, misalkan begitu, ya, seperti itu. Iki lek gak dibancai paneni gagal. Ini syirik fir rububiyah. Itu syirik dalam rububiyah. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala, ya. Ya, ini lek gak ditanam ndase kebo nek kene, ya, bangunane, ya, gak ngadet ke ambra-ambro ae, misalkan semacam itu. Ini syirkun fir rububiyah, syirik dalam rububiyah. Ya, au fi asma'i wa sifati, atau dia melakukan kesyirikan dalam nama dan sifat Allah, au syai'an min huquqih, atau sesuatu dari hak Allah, doa, seperti berdoa kepada selain Allah. Berdoa itu adalah ibadah, hanya diberikan kepada, tapi dia berdoa kepada selain Allah. Wadzabhi, menyembelih, wan nadhari, dan bernadar, au ghairi dzalika minal ibadat, atau ibadah-ibadah yang lain. Fa innahu yakunu bidzalika musyrikan murtakiban akbaral kabairi, maka kalau dia lakukan itu semuanya, dia adalah orang musyrik, melakukan sebesar-besarnya dosa besar. Ya, jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Yang kadang-kadang sebagian manusia itu tidak sadar kalau apa yang dilakukan adalah
kesyirikan, tidak sadar kalau yang dilakukan adalah kesyirikan. Ya, ya zaman saat sekarang ini, masya Allah ya, kesyirikan itu dihidupkan kembali, diuri-uri, ya, diuri-uri dengan alasan kearifan lokal. Itu bukan kearifan lokal, kesyirikan lokal. Syirik ya syirik, kok arif. Ya, mas sekalian rahmani rahmakumullahu taala ya. Budaya ya, kalau itu syirik jangan dilestarikan. Lestarikan budaya-budaya yang tidak bertentangan dengan syariat, gitu ya. Budaya napa? Sing gak bertentangan dengan syariat. Budaya napa? Budaya mangan-mangan. Nah, gitu ya. Sakarepe wis. Mangan ae kan gitu ya. Ater-ater weweh misalkan begitu ya. Kaum muslimin orang Jawa biasanya seperti momen-momen tertentu misalkan gitu ya, mereka pengen apa ater-ater wewe kesana kemari ya, saling memberi, nah, itu tidak ada masalah. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala ya. Budaya mudik boleh mubah saja, budaya mudik tak karepe wis lestarikan, tidak ada masalah gitu ya. Budaya napa lek riyo anjang sana kesana kemari nang tulur nang tonggo sembarang, itu budaya ya, itu budaya, tidak ada masalah, tidak apa-apa, lestarikan, tidak ada masalah ya, itu budaya ya, itu adalah budaya kita ya, budaya kaum muslimin kan tidak ono di negeri yang lain ini Nuswantoro kan gitu ya. Di sini adanya. Sama sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Nah, budaya yang tidak bertentangan dengan syariat silakan dilaksanakan, lanjutkan, tidak ada masalah. Tapi kalau budaya itu bertentangan dengan syariat, bertentangan dengan agama Islam, yo jangan dilestarikan, diganti ya dengan apa? Yang syar'i. Sebagaimana dulu waktu di Madinah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapati orang-orang Madinah itu merayakan 2 hari raya. Mereka merayakan dua hari raya milik orang-orang Persia. Mereka ikut merayakannya, diganti sama Allah dengan 2 hari raya Idul Adha dan Idul Fitri, diganti ya dengan apa jenenge yang syar'i, disyariatkan. Ya maskal rahmani rahmakumullahu taala ya. Kita lanjutkan yang berikutnya. Wa qauluhu, dan sabda beliau, uququl walidain, durhaka pada 2 orang tua, al-aqu wal qat'u, putus. Uququl walidain kalimatun tajma'u kulla isa'atin al-walidain, itu uququl walidain, durhaka kepada orang tua, itu adalah satu kata yang mengumpulkan segala macam bentuk perbuatan buruk kepada 2 orang tua, apapun bentuknya. Melakukan keburukan kepada 2 orang tua, membuat orang tua nangis, membuat orang tua mangkel, membuat orang tua murka, marah, itu semua isaah kepada mereka. Membuat orang tua bersedih, gitu ya. Membuat orang tua tercoreng kehormatannya, membuat orang tua malu gara-gara anaknya. Ini semua apa? Isaah. Tidak patuh kepada orang tua, tidak mau berinfak kepada orang tua, ya, tidak mau merawat orang tua dan seterusnya. Segala hal yang itu bentuk perlakuan buruk kepada orang tua, itu uququl walidain. Ya, orang tua sudah sepuh kirim ke panti jompo, ini golongan anak-anak yang ajarnya kurang ya. Ya kalau nggak mau dikatakan kurang ajar ya, kan beda lah ngomong ajarnya kurang itu rada halus, kurang ajar kasar gitu ya. Ya sama sekali rahmani rahmakumullahu taala ya, kan seperti itu. Wa dzikrun Nabi sallallahu alaihi wasallam uququl walidaini akbar kabirati syirki, penyebutan Nabi sallallahu alaihi wasallam uququl walidain, durhaka kepada orang tua setelah menyebut syirik, itu adalah dalilun ala idhami haqqihima wa khuturati uquqihima. Itu adalah dalil agungnya hak kedua orang tua. Itu adalah dalil bahayanya durhaka kepada orang tua. Disebut langsung di bawah syirik ya. Ya. Jadi menunjukkan bahwasanya bakti sama orang tua itu agung nilainya, kemudian durhaka sama orang tua bahaya hukumannya. Waqad qarrana Allahu subhanahu wa ta'ala fi ghairi mawdhi'in minal Qur'ani haqqahuma.
Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menggandeng rentengkan, bukan hanya dalam satu tempat dari Al-Qur'an, akan hak keduanya bihaqqihi subhanahu, dengan haknya Allah Subhanahu wa taala. Digandeng, dijejer sama Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam surah Al-Isra ayat 23, ya wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah telah putuskan, tetapkan agar kalian tidak menyembah kecuali hanya kepadanya, dan agar kalian berbakti sama orang tua. Digandeng sama Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah mentauhidkan Allah, itu hak Allah. Yang kedua, berbakti sama orang tua, itu hak manusia. Jadi hak Allah terbesar dia ditauhidkan, hak manusia terbesar berbakti sama orang tua. Wa qaulu, juga firman Allah Subhanahu wa taala, anishkurli wali walidaik, agar engkau bersyukur kepada aku dan bersyukur kepada dua orang tuamu. Yang menunjukkan hak yang sangat besar. Ya jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Wa qauluhu, dan sabda beliau, perkataan siapa tadi? Abu Bakrah, dan perkataan Abu Bakrah, wa jalasa Rasulullah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk, wa kana muttaqian, yang sebelumnya beliau itu bersandar, ai inda maqala, yaitu saat beliau bersabda al isyraku billah wa uququl walidain kana muttaqian. Tatkala beliau menyampaikan dosa besar itu adalah syirik, mensekutukan Allah, dosa besar itu adalah durhaka kepada dua orang tua, saat itu beliau dalam keadaan apa? Senden. Lalu thumma jalas, lalu beliau duduk, kemudian mengatakan ala wa syahadatu zur yustafadu minhu alla haraja 'alal insan an yattaqi'a wa huwa yulqi ba'dha masailil ilmi. Ya, ini bisa diambil faidahnya bahwasanya tidak masalah bagi seseorang dia sambil senden bersandar sambil menyampaikan sebagian permasalahan ilmu. Boleh senden nyantai gitu ya. Jadi misalnya senden iki senden ini, nah ngeten ya, nah apa-apa gitu ya, nggak harus gini terus dari awal sampai akhir ya. Les pegel senden ya mas sekalian rahmani rahmakumullahu taala ya. Baik, kita lanjut. Qauluhu, sabda beliau, wa syahadatu zur, persaksian palsu, au qaulu zur, atau perkataan palsu, dusta. Ini asyakku min rawi, perawinya ragu-ragu. Nabi dulu itu mengatakan persaksian dusta atau perkataan dusta ya. Ya, wa qad jaa fi sahih al-Bukhari, sementara dalam riwayat Imam Al-Bukhari, Sahih Bukhari, wa qaulu zuri wa syahadatu zuri biduni syakkin, tanpa keraguan, perawi langsung mengatakan perkataan dusta dan persaksian dusta. Ini kalau riwayat Imam Al-Bukhari. Kalau riwayat Imam At-Tirmidzi tadi itu ragu-ragu, ada aunya. Ya, qaulu zuri, syahadatu zuri au qaulu zur, syakkun minar rawi. Perawinya ragu-ragu. Taib. Wazur, yang dimaksud dengan zur itu adalah at-taghtiyatu wat talbis, menutupi. Ya, menutupi dan mencampur aduk sehingga jadi rancu. Wa idharul asya'i ala ghairi haqaqiha zawran wa butanan. Lalu apa? Menampakkan sesuatu di atas selain hakikatnya. Ditampakkan, ditonjolkan sesuatu yang bukan hakikatnya. Zawran wa butanan, dengan kedustaan, kepalsuan dan kedustaan. Ya, wa syahadatu zur, sementara syahadatu zur, persaksian palsu itu tufsidul mujtama, itu akan merusak masyarakat. Wa tudayyi'ul huquqa, dan dia akan menyia-nyiakan hak. Karena gara-gara persaksian palsu, orang yang tidak berhak jadi berhak, orang yang berhak jadi tidak berhak, gara-gara persaksian palsu. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala, gitu ya. Ya, gara-gara apa? Persaksian palsu. Karena terjadi ya, terjadi ada orang misalkan bangun rumah, ya, temboknya ngepres batas tanah, tritise nang tanah wong. Iya, sering tau gitu ya. Oh iya banget.
gitu ya, enggak sadar, enggak tahu halal haram, enggak tahu napa halal haram. Wis generasi pertama padha ruwe tanahe iku pas napa jenenge, pas tembok tritis melok tanggane. Generasi kedua sing kene gak iso, gak ngarah bapakku bangun napa oma tritise ning tanahmu, gak mungkin, memang bapakku goblok ngono gitu ya. Betul? Kejadian nggak seperti itu? Terjadi, gitu ya. Akibatnya apa? Generasi berikutnya menganggap itu bagian dari tanahnya. Gitu. Itu terjadi jamaah sekalian, rahimani rahmakumullahu taala. Ya, itu terjadi seperti itu. Orang-orang yang nggak takut neraka, gitu, waliyadzubillah ya. Ya, ndak apa namanya? Ya ndak tahu hak. Ya, bahwasanya nyerobot tanah sekalipun sejengkal dikalungkan nanti di mana? Di lehernya pada hari kiamat. Lapis 7 itu nanti dikalungkan di lehernya. Ya, seperti itu. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Ya, lalu ada orang ya belani sing nyerobot mang, wah aku saksi nih. Wah, padahal gak tahu. Gak tahu sejarah gitu ya. Aku saksi ini biar ya. Tanahnya bapakmu yo sakmene gitu ya. Tritise iki melok omamu ya. Padahal melok tanggane. Ya, seperti itu. Sama sekali rahmanu rahmakumullahu taala. Lah sing duwe tanah, sing tritise ketrotosan iki mau bapake wis gak ono. Ya. Wis sedo enggak punya apa namanya? Saksi lagi gitu kan. Seperti itu. Tetangga-tetangga yang nakal kan begitu. Dinteni sing duwe tanah mati dhisik baru. Subhanallah ya, subhanallah. Seperti itu. Nyata seperti itu. Sama sekali rahmanu rahmakumullahu taala ya. Itu terjadi pada sepupunya istri saya ya, dia kena seperti itu subhanallah, tapi dia sabar, wis tak paker sama ini ya, tapi saya penggak ojo jadi paker. Sama sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Kita lanjutkan yang berikutnya ya. Nah, qauluhu, dan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, famazala Rasulullah yaquluhu hatta qulna laitahu sakat. Lalu tiada hentinya Nabi mengatakan ala wa qaulu zur wa syahadatu zur, qaulu zur wa syahadatu zur. Diulang-ulang sama Nabi sampai kami mengatakan sudah, andaikan saja Nabi itu diam, syafaqatan alaihi wa rahmatan bihi. Ya, karena karena para sahabat sayang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi diulang-ulang seperti itu kan menunjukkan apa? Takut, khawatir dengan para sahabatnya, khawatir dengan umatnya. Berikutnya hadis nomor 132. Haddatsana Qutaibah ibnu Sa'id qala haddatsana Syarik an Ali bin Al-Aqmar an Abi Juhaifah radhiyallahu anhu qala, dia berkata qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amma ana, adapun aku, fala akulu muttaqian, maka aku tidak makan sambil senden, sambil bersandar. Jadi kalau kita makan jangan senden, ojo senden, mbak senden ngene mau angan. Ya, ini apa namanya, menyelisih sunnah. Jadi makan tidak bersandar ya. Jadi makan tidak bersandar. Jamaah sekalian, amma ana fala akulu muttaqian, adapun aku maka aku tidak makan sambil bersandar. Riwayat Imam Al-Bukhari. Nomor 133, haddatsan Muhammad bin Bashar qala haddatsana Abdurrahman bin Mahdi qala haddatsana Sufyan an Ali bin Al-Aqmar qala sami'tu Abu Juhaifah, aku mendengar Abu Juhaifah radhiyallahu taala anhu yaqulu, berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la akulu muttaqian, aku tidak makan sambil bersandar ya. Kata beliau, fi hadzal hadithi, dalam hadis ini, qad saqahul musannifu min tariqain. Musannif yakni Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala ya, menyebutkannya dari dua jalur. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam la yaqulu halalitika, Nabi itu tidak dalam kondisi bersandar ya, tidak makan sambil senden. Waqad qila, dan dikatakan fi illati dzalik, alasan yang demikian, annal ittika ajil satuntutil insana syai'an minasyarrah, makan sambil senden itu memberikan kepada manusia suatu sikap rakus,
membuat seseorang tuh kalau makan jadilah lahap, akhirnya kakean mangan gitu, misalkan gitu ya. Ya, wal iktsaru minat ta'am, lalu dia memperbanyak makan. Wa nau kadzalika jilsatu alil kibri athna al akal, dan juga itu adalah cara duduknya orang-orang sombong saat makan. Ya, cara duduknya orang sombong saat makan. Ya, cara makan yang sombong begitu ya, sambil apa? Sambil senden. Kapan kita makan sambil senden? Di swarga sak karepe wis. Ya, muttaqiina ala furusin, mereka bersandar di atas apa? Di atas apa jenenge? Kasur-kasur yang tinggi, yang empuk gitu ya. Senden omangan sampai senden enggak apa-apa gitu kan. Dek. Nek swarga intinya ndak sama sekalian rahmani rahmakumullahu taala ya. Qala Ibnul Qayyim, berkata Ibnul Qayyim rahimahullah, wa qad fussiral itika'u bitarabbu, dan itika bersender, itika kadang itu juga ditafsirkan dengan tarabbu, yakni bersila. Ya, senden sambil bersila. Wa fussira bil itika'i ala syai', kadang juga dan juga telah ditafsirkan ya itika itu bersandar di atas sesuatu. Wal i'timadu alaihi, yaitu bertumpu padanya. Wa fussira bil itika'i alal jam, kadang juga ditafsirkan sandar di atas lambung, miring gitu ya. Jadi miring, senden ya di atas lambungnya. Wal anwa'u tsalatsa minal itika, ya tiga-tiganya termasuk senden. Apakah senden dengan punggungnya sambil bersila, apakah senden ya kemudian tangannya apa jenenge dibuat tumpuan ya, atau tidur miring di atas lambung begitu ya, atau lambungnya dikasih bantal. Nah, begini senden seperti itu, tidak dalam keadaan duduk, tidak dalam keadaan tidur ya. Maka kata mu'alif, wal anwa'u thalatha, tiga macam cara bersandar tadi itu, naun minha yadurru bil akil, itu mendatangkan madarat bagi orang yang makan. Kalau dia makan sambil bersandar maka itu madarat ya, terutama al itika wal jam, makan sambil bersender di atas lambung ya. Jadi ambek ngeleye, mangan ambek ngeleye ya. Nggih ya. Iku sing garai napa gorokan iki sendat-sendat itu soalnya makanan ndak langsung turun. Perjalanan makan itu posisi tegak berdiri begini kan plung plung gitu ya. Tapi kalau miring ini kan ngene gitu ya. Ya. Apa meneh datar ngene tambah gak mudun ya seperti itu. Ya, jadinya madarat bagi dia. Sama sekali rahmakumullahu taala ya. Fa inna yamna'u majra ta'am at-tabi'i an hayati. Kenapa? Karena itu menghalangi perjalanan makanan secara alami ya, dari kebiasaannya. Wa ya'uqu an sur'ati nufudhi ilal ma'idah, dan juga bisa menghalanginya dari cepat ya, an sur'ati nufudhi ilal ma'idah, cepatnya pengangkutan dia menuju lambung ya. Akhirnya kemudian wa yudghidul ma'idah, lambung pun tertekan. Fala yastahqimu fathuha lil ghada, lalu kemudian apa ya, tidak lurus jadinya, tidak normal begitu ya, tidak normal dia mencerna apa makanan ya. Waidan itu mungkin yang menjadikan apa, kembung begitu ya. Biasanya seperti itu, biasanya ditambah lagi mari mangan terus turu. Nah ini ya, mari mangan langsung turu gitu ya. Ini lambungnya muring-muring gitu. Lah iya wong gitu ya, mari mangan langsung turu ya. Wa aidan fa inna tamilu wala tabqa muntasibah. Demikian juga tatkala seorang itu bersandar gitu ya, maka posisi apa jenenge saluran pencernaan itu posisinya miring, tidak jejak ya, posisinya miring tidak jejak ya. Jadi la tabqa muntasibah, dia tidak tetap dalam keadaan jejak. Fala yasilul ghada ilaihi bisulah,
maka makanan itu tidak sampai ke lambung dengan mudah. Ya, wa amma an-naw'anil al-akharan, adapun macam yang lain, famin julusil jababirah al-munafilil ubudiyah, maka itu termasuk duduk jababirah, ya, orang-orang sombong yang menafikan al-ubudiyah, peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita lanjutnya berikutnya nomor 134. Haddatsana Yusuf ibnu Isa. Qala haddatsana Waqi' qala haddatsana Israil an Simak ibni Harb an Jabir bin Samurah. Qala dia berkata, ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam muttaki'an ala wisadatin. Aku melihat Nabi bersandar senden di atas bantal. Boleh, mubah, tidak ada masalah duduk seperti itu. Ya kan enak ya, selonjor warono, ya, bertumpu sampai senden, bertumpu sampai bantal di sebelah kiri atau sebelah kanannya, ya. Kalau Abu Isa, berkata Abu Isa, lam yuzkar Waqi' ala yasari wa kadza rawa ghairu wahidin an Israila nahwa riwayati Waqi'. Tidak disebut, ya, Waqi' tidak menyebut di atas kirinya. Seperti ini riwayat bukan hanya seorang dari Israel, ya, semacam riwayat Waqi'. Wala na'lam ahadan rawafi ala yasari. Kami tidak mengetahui seorang pun meriwayatkan padanya ada penyebutan ala yasarihi di atas bagian kirinya, illa ma rawahu Ishaq ibnu Mansur an Israel, kecuali apa yang diriwayatkan oleh Ishaq bin Mansur dari Israel, ya. Nah, dan juga ada riwayat dalam Musnad Imam Ahmad, ya, haddatsana Abdul Razzaq akhbarana Israil an Simak annahu sami'a Jabir bin Samurah yaqul utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam bima'iz ibni Malik wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muttaqi'un ala wisadatin ala yasari. Ini riwayat Imam Ahmad. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersandar di atas bantal di atas sebelah kiri beliau sallallahu alaihi wasallam, ya. Kata Syekh Abdul Razzaq, khatama rahimahullah ta'ala hadhihi at-tarjamata bi i'adati hadits Jabir bin Samurah min tariqin ukhra. Ditutup oleh Imam At-Tirmidzi, ya, penjelasan ini dengan mengulangi hadis Jabir bin Samurah dari jalur lain. Walaysa fi dzikru ala yasari, tidak disebutkan di dalamnya penyebutan ala yasari. Bi khilafil ladzi taqaddama fi awwali tarjamah, berbeda dengan hadis yang pertama di awal tarjamah ini. Jamaah sekalian rahimani rahmakumullahu taala. Intinya apa di sini? Intinya Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga duduk dalam keadaan bersandar. Jadi kita boleh duduk bersandar. Ya, kemudian juga bersandar di atas bantal. Ya, itu juga tidak ada masalah. Jamaah sekalian rahimani rahmakumullah, pokok ndak sambil makan. Intinya kan begitu, ya. Kita ndak makan sambil bersandar. Kita masuk dalam bab yang ke-23, bab maja'a fi ittikai Rasulillah, bab riwayat yang datang tentang bersandarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqadal muallifu hadhi tarjama li bayani ittikaihi sallallahu alaihi wasallam halal qiyam. Ya, jadi ini muallif di sini, ya, menyertakan, mengikutkan hadis ini atau pembahasan ini untuk menjelaskan bersandar beliau sallallahu alaihi wasallam saat berdiri. Kalau sebelumnya saat duduk, sekarang bersandar saat berdiri. Ya, wa tarjamatu sabiqatu tata'allaqu bittikaihi halal julusi. Hadis sebelumnya atau bab sebelumnya itu berbicara, ya, hadis yang berkaitan dengan bersandarnya beliau saat duduk. Wattikaul insani hala qiyami ala ghairihi, sementara bersandarnya manusia pada saat berdiri kepada selainnya, yaf'aluhu indama yastatu bit'ab, itu dilakukan jika dia sangat capek, awil marad atau sakit, awil iya atau lelah, saat lelah, pegel, capek atau sakit gitu, ya, dipapah. Nah, itu dimaksud bersandar kepada temannya, bersandar kepada temannya. Ya, contoh misalkan kita lagi pusing, gloyor-gloyor, dicekeli kancane, itu namanya bersandar. Ya, itu namanya bersandar kepada temannya, jalannya bersandar. Ya, jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala, ya, jalannya bersandar. Hadis nomor 135. Haddatsana Abdullah
ibnu Abdurrahman qala haddatsana Amr ibnu Asim qala haddatsana Hammad ibnu Salamah an Humaidin an Anas anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana syaqiyan, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam saat itu sakit. Fa kharaja yatawakkau, lalu beliau keluar sambil bersandar bertumpu ala Usamah bin Zaid, di atas Usamah bin Zaid, dipapah dituntun sama Usamah bin Zaid. Wa alaihi thawbun qitriyun, dan Nabi saat itu mengenakan baju qitri, qad tawashshaha bihi, yang beliau selempangkan, selendangkan di atas kedua pundak beliau. Fasalla bihim, lalu beliau sholat bersama dengan mereka kaum muslimin. Ini hadis nomor 135. Ya, qaulu Anas, perkataan Anas bin Malik, anna Nabi SAW kana syakian, Nabi SAW saat itu sakit, ya, ai fil maradil ladzi mata fi, itu pada sakit yang Nabi wafat pada sakit itu. Ini sakit di akhir hayat beliau. Fa kharaja yatawakkau ala Usamah bin Zaidin wa alaihi thawbun qitri, lalu Nabi itu keluar sambil bersandar kepada Usamah bin Zaid, dan beliau mengenakan baju qitri. Apa baju qitri? Yaitu al-thawbul qitri naun minal burudil yamaniyah, satu bentuk jadi selendang Yaman, baju atas Yaman. Qatawa syahabi, Nabi menyelempangkannya di atas dua pundaknya. Fasalla bihim, lalu beliau sholat bersama dengan mereka. Ai alqahu ala atiqaihi, Nabi menyelempangkannya di atas kedua pundak beliau. Fasalla bihim, lalu beliau sholat bersama mereka. Wa qad taqaddama al-hadis, dan hadisnya telah berlalu. Jadi di sini Nabi SAW pada saat sakit itu dipapah menuju masjid, ya, bersandar dengan Usamah bin Zaid, ya, Usamah bin Zaid, putranya Zaid bin Harithah, yang Nabi SAW menyebut Usamah itu khibu, kekasihnya. Jadi orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana Nabi mencintai bapaknya, yakni Zaid bin Harithah. Ya, dan Usamah bin Zaid nanti diutus oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam gitu, ya, untuk memimpin perang. Tapi kemudian balik karena mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Lalu kemudian tatkala Abu Bakar jadi khalifah, diutus kembali. Ada di antara para sahabat yang memberikan masukan agar bukan Usamah yang memimpin pasukan, masih ada para sahabat lain yang sudah lebih senior daripada Usamah. Maka Abu Bakar mengatakan, aku tidak akan membatalkan perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, biarkan Usamah yang memimpin pasukan perang. Sementara di belakang Usamah yang jadi anak buahnya adalah sahabat-sahabat Nabi yang senior, ya. Ini keutamaan daripada Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhu. Berikutnya haddatsana Abdullah ibnu Abdurrahman qala haddatsana Muhammad ibnu Mubarak qala haddatsana Atha ibnu Muslim al-Khaffaf al-Halabi qala haddatsana Ja'far ibnu Burqan an Atha ibni Abi Rabah anil Fadl bin Iyas qala dakhaltu ala Rasulillah, aku pernah masuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi maradhihi alladhi tuwfiya fihi, pada sakit yang beliau wafat di dalamnya. Wala ra'si isabatun safra, sementara di kepala beliau itu ada isabah safra, surban kuning. Maka mengenakan apa? Isabah yang dililit-lilitkan gitu, ya, di atas kepala. Fasallamtu alaihi, lalu aku salam kepada beliau. Faqala ya Fadl, wahai Fadl. Qultu, katakan labbaika ya Rasulullah. Qala usdud bihadil isabati ra'si, kencengkan isabah ini pada kepalaku, rapatkan, kencengkan, talinya itu disuruh kencengkan, ya. Qala fa fa'altu, aku lalu melakukannya. Tsumma qa'ada, lalu beliau duduk. Fa wada'a kaffahu ala mankibi, lalu beliau letakkan tapak tangannya di atas pundak untuk bersandar. Tsumma qama, lalu beliau berdiri. Jadi gondelan apa pundake sinten? Siapa tadi? Fadl. Ya, gondelan pundake Fadl. Fadl ini apanya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sepupu, putranya Al-Abbas, sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi gondelan kepada Fadl, ya, untuk kemudian beliau berdiri. Tsumma qam, lalu beliau berdiri. Fatakhala fil masjid, lalu masuk masjid, ya. Wa fil hadits qissatun, dan dalam hadis ada kisah, ya.
Jadi qauluhu, sabda perkataan dia, tsumma qa'ada fa wada'a kaffahu 'ala mankibi, lalu beliau duduk, lalu beliau letakkan tapak tangan beliau di atas pundakku, tsumma qama fatakhala fil masjid, lalu beliau berdiri masuk ke masjid, huwa maudhi'us syahid minal hadis. Itulah tempatnya syahid daripada hadis ini, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersandar pada orang. Ya, tatkala beliau mau bangkit bersandar kepada pundaknya Fadl. Tatkala jalan dirompo sama Fadl. Apa bahasa Indonesia dirompo nih? Hah? Apa bahasa Indonesia dirompo? Dipopong niku digendong, Pak. Wis dirompo ngene ya. Ojo dirampa ya. Jawa di Indonesia ana dirampa. Ya. Jadi Nabi SAW bersandar kepada dia, kepada siapa tadi? Ada Fadl, ada Usama. Jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala ya. Baik. Faham insyaallah? Ada pertanyaan? Apa sih ditakokno ya? Karena hukumnya ya. Ngopi sik niki sambil nahan ngantuk nih, ya Allah. Nggih, monggo. Ya napa? Lah nyamil niku mangan apa mboten? Nggih. Nyamil yo mangan ya. Pun dipahami kaya wong Jawa, mangan niku sego. Nah, emang Jawa. Lek nyamil duduk mangan, Pak. Nah, yang lain ada? Oh iya, nak apa-apa, wong sakit. Ya, tapi kan sandarnya itu di apa? Diposisikan apa? Duduk. Posisikan duduk karena capek gitu ya. Jadi dia makan sambil bersandar pada saat sakit ya, karena sakit. Tapi lek waras ngoco ya, karena sakit. Nah, yang kadang apa jenenge banyak gerak gitu ya, ya gak waras. Kabar kan begitu ya. Saya punya pengalaman itu kena liver dulu ya, kena liver, abu di liver ini. Kata dokter harus istirahat 2 minggu. Istirahat 2 minggu, supaya istirahat 2 minggu bed rest nih. Gak oleh apa-apa. Tapi kalau nduwe ablek ya. Ya, balik mana pancet ya, kayak tadi gak istirahat 2 minggu ya kata dia. Ulang dari awal. Akhirnya saulan. Ya, baru kemudian kempes. Jadi mau istirahat apa jenenge sampai banyak gerak aja mengurangi apa? Kesehatan, mengurangi memperlambat kesembuhan ya. Jadi penyakit-penyakit tertentu membutuhkan benar-benar istirahat total. Ya, istirahat total. Nggak boleh ngapa-ngapain ya. Seperti itu. Yang lain? Nggih. Kalau kita bersandar, contohnya kita mempertahankan itu ya. Kemudian kita bersandar, kemudian tertidur. Apakah kita bersandar? Duduknya sambil apa duduknya? Duduk. Iya, duduk. Terus. Iya, tidurnya bagaimana tidurnya? Iya. Apa begini bedanya antara batal dan tidaknya? Itu sambil duduk itu. Kalau tidur sambil duduk itu begini. Begini. Artinya kating jungkel balik mana? Kating geblak ini balik mana? Tidak batal. Berarti masih, iya, dia masih gitu ya. Tapi lewis bek
krak. Ini namanya tidur nyenyak sampai geraji barang niku ya. Itu batal apa namanya wudunya. Paham ya? Jadi dia bersandar begitu ya. Tapi kadang begini balik maneh, kadang begini balik maneh kan itu ya. Itu enggak batal sih ya. Lah nggih bersandar tapi begini, do sian. Lah iya. Dia tidur sambil bersandar, tapi apa namanya kadang begini balik maneh. Wah, yo batal, Pak. Soalnya wis garu sampe iya, wes bablas itu namanya, wes gak nyadar itu sudah kalau seperti itu. Ya, makanya kan dulu apa namanya Nabi SAW memperlambat sholat Isya. Memperlambat sholat Isya. Para sahabat mereka ketiduran, tidur di masjid, nunggu sholat Isya. Tidurnya sambil apa? Sambil duduk. Ya, kemudian apa? Terkantuk begini. Begitu sholat pakai wudu. Kalau seperti itu sama dengan khutbah Jumat ya, Jumat turu. Bisik ngene, gak apa-apa. Tapi lek jungkel kel ngene. Ya. Imam mari ndonga lho. Wis qomat sik gak tangi, seleren digugah. Ya wudu ana mburi kono. Itu namanya sudah batal. Ya, tapi lek turune sik sliut ngene gitu ya, maka ndak. Artinya sik krungu gitu ya. Memang tidur gitu ya. Begitu Allahumma fir lil muslimin wal muslimat langsung amin. Sik turun batal iku. Itu namanya sik turu apa jenenge rek? Tidur ayam. Ya, itu masih belum batal. Ya, tapi sampai mari sik leren digugah lah ini. Mari komat. Nah ini itu meragukan nih ya. Ya, itu meragukan nih ya. Harus disuruh napa? Wudu sana. Ya. Karena saya pernah ya Allah lagi khutbah sebelah kono ngorok Pak. Krok. Subhanallah ya. Kecapean palingnya. Ya. Kalau makan sambil berdiri ibadah beberapa event atau pernikahan atau apa itu sebenarnya disunahkan atau tidak? No? Mangan sambil Berikan atau enggak makan sambil berdiri? Iya. Mangan sambil berdiri. Soalnya tempatnya mungkin terbatas dikasih sama di undangan pernikahan dulu. Ya ngesot Pak. Iya ngelempoh Pak. Iki sing ngundangke gak duwe-duwe gak tuku kursi ta ngono ya. Ngelempoh Pak. Jangan makan sambil berdiri, ngelempoh. Enggak, itu namanya makan berdiri sambil senden. Duduk ngelempoh, amalkan sunnah, ndak usah malu, amalkan sunnah, ngajak teman gitu ya. Longgo sunnah longgo mangan ngadeg nganjir ya. Nggih, larangane ngombe gak oleh mbek ngadeg pemene mangan. Nggih, larangane ngombe gak oleh sambil berdiri. Ya, kalau minum sambil berdiri tidak boleh, apalagi makan sambil berdiri, tambah nemen. Karena makan lebih berat dari minum. Ya, jadi harus duduk, posisinya duduk. Ya, posisinya duduk. Oh, niki bab makan Nabi ini, bab makan Nabi. Ya.
Ini babu maja fi sifati akli Rasulillah, bab riwayat yang datang tentang sifat makan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada lagi yang lain? Jaminan ini, wis setengah songo. Dari WA ada. Iya. Bismillah. Izin bertanya Ustadz, membuat pagar rumah di atas selokan atau parit depan rumah hukumnya haram atau halal? Ulangi. Membuat pagar rumah di atas selokan atau parit depan rumah hukumnya haram atau halal? Itu di rumah perumahan Ustaz. Iya. Di atas selokan. Mungkin di apa? Di nah. Iya. Terus? Biasanya terus dicor, terus di pagar tambahan ya. Ada pagar tambahan itu. Ngelewati batas tanahnya. Iya kelihatannya. Lah ya nggak boleh. Ya. Iya, ngelewati batas tanahnya, lalu bikin pagar ngelewati batas tanahnya. Itu suatu ketika sampean mati diklaim sampai anaknya, ikut tanahku. Hah? Lah apalagi milik umum. Milik umum itu disandarkan kepada Allah. Apalagi milik umum. Harta milik umum itu harus dijaga oleh semuanya, bukan dimiliki. Itu kalau mungkin ya saat kita misalkan generasi kita mengakui itu bukan tanah kita, kita mati, anak cucu bisa dia diklaim itu tanah mbahku kubiyen, bukti ini di pagar. Itu bahaya, itu jangan diremehkan itu. Sudahlah, jangan melakukan apapun di tanah yang bukan milik kita, apapun bentuknya dengan alasan apapun wis. No? Iya. Kita punya mobilnya nggak cukup tuh masuk tak. Terus dia bikin pagar itu melebihi dari batas. Oh, haram, tidak boleh. Padahal itu masuk loh. Loh, fasum itu milik umum bukan milik sampean. Tidak boleh. Kalau sudah terjadi Bongkar. Itu bahaya. Itu bahaya. Kita tahu itu bukan milik kita misalkan itu. Nanti anak kita, cucu kita itu diklaim itu nanti. Itu bahaya sekali. Jangan sudah, ya, jangan utek-utek ya, yang bukan milik kita dengan alasan apapun. Bahkan tritis saja jangan keluar dari tanah kita. Itu bahaya. Keluar ke jalan aja jangan. Gini Tat, saya punya rumah di Kendes itu tetangga saya menggunakan tembok saya untuk kepentingan dia. Padahal pada saat pembangunan temboknya itu sudah saya bilang pakai tembok sendiri ya, tembok saya sendiri, tembok antum sendiri. Harus gitu. Ya harus gitu Tat. Ternyata enggak diindahkan. Akibatnya dia pakai tembok saya hancur karena dipakai untuk tempat mencuci dan sebagainya. Saya ingatkan dia supaya memperbaiki atau membangun tembok, dia nggak mau, malah marah sama saya. Yang salah siapa tadi? Dia. Terus saya harus berbuat apa? Ya, dipolisikan. Lah ya kan. Ya, kalau mau cari keadilan kan begitu ya, urusan nang RT nang apa kan begitu. Masalah hak. Itu masalah. Apalagi sampai merusak. Kalau kita mau sabar, monggo sabar. Bagi kita keutamaan yang besar. Seperti kisah orang yang bertetangga dengan orang Yahudi, kamar mandinya bocor masuk ke dalam rumahnya, kamarnya seorang Muslim, diam dia. Ya, kalau siang ditampung, kalau malam dibuang, sabar. Wis ngono duwe tangga rada napa? Nah gitu. Kalau mau sabar pahala besar, tapi kalau nggak mau sabar timbang napa jenenge stres sampean, darah tinggi gare stroke. ya sudah, selesaikan dengan cara yang baik. Tidak apa-apa, itu hak. Artinya kita menuntut hak boleh, kita sabar juga boleh. Pilih mana?
Terserah. Sabar tak catat. Oh sabar ya wis. Lek sabar jadi pikir berarti. Lek sampean pikir ambek nesu kok dadi penyakit. Karena penyakit itu ada dua kan ya. Karena sebab makanan, karena sebab pikiran. Tapi saya kasihan tetangga saya muslim itu Tat. No? Berdosa sepanjang masa. Sampean sepuro lah beres. Nah kan gitu itu. Loh, kalau jenengan kasihan sepuron kan beres. Lah iya. Kasihan toh katanya ya. Sak norek dosa sepuron kan mari. Dia kan dapat pahala, enggak dapat dosa dia. Begitu. Kalau kita mau sabar, kita sabar, enggak mikir lo ya. Lepaskan sudahlah ya, tak dandani dewi, enggak mikir, kita sehat. Tapi kalau kita ngomongin sabar tapi dipikir, nah loro sampean. Pikiran enggak plong, enggak lepas, sakit ya. Hati sakit, jiwa sakit, nanti fisik juga sakit. Maka lepaskan, plongkan, maafkan, selesai. Kita nyaman gitu ya, bertangga juga baik ya sama dia. Gitu, so dipikir-pikir mana ya. Nah, atau dengan cara yang halus gitu, saya tak dandani gitu ya. Aku liwat omamu. Tak dandani tembokku lah. Kau paham tak gak paham misalkan seperti itu ya sembuh lah ngono ya, tergantung ya. Karena ada orang itu wis sembuh. Tonggo gak ngereken barang ya. Sakarepe dhewe. Ya itulah kewajiban kita untuk sabar bersama dengan tetangga. Mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Siapa yang beriman kepada dari akhir, maka hendaknya dia memuliakan apa tetangganya. Itu kewajiban kita memuliakan tetangga. Kalau orang tetangga tidak muliakan kita, urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memberikan maaf, itu lebih baik bagi kita. Ya, seperti itu. Ya, tergantung nanti lo ya. Sabar ojo dipikir. Sabar sik mikir loro kabeh sampean, loro kabeh. Ya sampai ditakokne kan berarti mikir. Iya, dah. Nah, ada lagi yang lain? Tidak ada. Cukup ya. Taib, demikian jamaah sekalian rahimani rahimakumullah. Kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya biidznillah. Kita akhiri. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.